Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar Ananda hari ini? Semoga Ananda senantiasa dalam keadaan sehat selalu. Nah, melanjutkan pembelajaran kita yang lalu, yaitu mengenai teks laporan hasil observasi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai struktur dan kaidah kebahasaan. Sudah siap untuk belajar? Mari kita mulai. Kompetensi dasar kita kali ini untuk pengetahuan pada pengetahuan 3.1, yaitu menganalisis isi dan aspek kebahasaan dari minimal 2 teks laporan hasil observasi. Dan keterampilan 4.1, mengkonstruksikan teks laporan dengan memperhatikan isi dan aspek kebahasaan baik lisan maupun tulis. Nah, pada poin keempat, kita akan membahas mengenai struktur teks laporan hasil observasi. Apakah Ananda tahu berapakah struktur teks laporan hasil observasi? Benar sekali, ada 3 struktur teks laporan hasil observasi. Berikut akan kita bahas satu persatu. Nah, berikut adalah 3 struktur teks laporan hasil observasi. Yang pertama ada pernyataan umum atau yang disebut juga dengan definisi umum. Yang kedua ada aspek yang dilaporkan atau deskripsi perbagian. Dan yang ketiga ada deskripsi manfaat. Berikut kita akan bahas satu persatu. Pernyataan umum atau definisi umum itu merupakan pembuka atau pengantar tentang hal yang akan dilaporkan, menjelaskan objek secara umum, baik itu tentang karakteristik, keberadaan, kebiasaan, pengelompokan, dan berbagai aspek lainnya. Jadi untuk pernyataan umum atau definisi umum, maka biasanya kita akan jelaskan terlebih dahulu mengenai definisi hal yang kita amati. Misal, ketika kita mengamati tentang kelinci, maka kita akan jelaskan kelinci itu merupakan binatang mamalia dan lain sebagainya. Kedua, aspek yang dilaporkan atau deskripsi perbagian. Nah, aspek yang dilaporkan atau deskripsi perbagian ini terbagi lagi menjadi beberapa bagian. Ada bagian 1, bagian 2, bagian 3, dan seterusnya. Hal ini berisi penjelasan detail mengenai objek atau bagian yang diklasifikasikan. Maka dalam hal ini kita akan menjelaskan kelinci secara lebih mendetail. Selanjutnya terakhir adalah deskripsi manfaat. Nah, ini menunjukkan bahwa setiap objek yang diamati memiliki manfaat atau fungsi dalam kehidupan. Maka nanti kita jelaskan kira-kira kelinci itu manfaatnya untuk kehidupan seperti apa. Dan dalam kehidupan ini, seperti yang kita ketahui, tidak ada yang sia-sia. Jadi semuanya memiliki manfaat dalam kehidupan. Bisa dipahami? Nah, kira-kira beginilah contoh teks laporan hasil observasi dengan berbagai strukturnya. Yang pertama ada definisi umum tadi, struktur yang pertama, maka dalam hal ini akan dijelaskan, kelinci adalah hewan mamalia dari famili Leporidae yang bisa ditemukan di banyak tempat di bumi. Nah, dijelaskan lagi nih, dulunya hewan ini adalah hewan liar yang hidup di Afrika hingga ke daratan Eropa. Nah, jadi pada intinya, dalam pernyataan umum, kita membuka atau mengantar tentang hal yang akan dilaporkan, yaitu secara umum ya, mengenai apa sih hal yang kita amati, dalam hal ini adalah kelinci. Selanjutnya, dalam deskripsi bagian, biasanya ini terdiri dari beberapa paragraf. Pada contoh ini hanya ada satu, maka di sini kita jelaskan gambaran detail tentang si kelinci ini, yaitu di sini jika dilihat dari jenis bulunya, kelinci terdiri dari jenis berbulu pendek dan panjang dengan warna yang agak kekuningan. Saat musim dingin, warna kekuningan berubah menjadi kelabu. Nah, itu adalah deskripsi detail dari si kelinci ini. Dan yang terakhir adalah deskripsi manfaat. Nah, kelinci banyak sekali manfaatnya, seperti dagingnya yang empuk dan lezat. Menurut penelitian para ahli, selain empuk dan rendah kolesterol, dagingnya dapat dijadikan obat dan dimasak dalam beraneka ragam cara yang terkenal, yaitu sate kelinci. Apakah Ananda sudah pernah mencoba sate kelinci?
Nah, jadi kira-kira seperti inilah contoh teks laporan hasil observasi berdasarkan strukturnya. Nah, bagaimana Anda semua bisa dipahami mengenai struktur teks laporan hasil observasi? Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Sudah siap untuk masuk ke poin 5? Ada 4 kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi yang perlu kita pelajari. Yang pertama mengenai kata serta frasa verba dan nomina. Kedua, ada afiksasi, selanjutnya kalimat definisi dan kalimat deskripsi, dan terakhir kalimat simpleks dan kompleks. Nah, ini akan kita bahas satu persatu sebagai berikut. Nah, pertama kita akan membahas mengenai kata serta frasa verba dan nomina. Mungkin Anda sering sekali mendengar istilah kata ya. Kata, kata, dan kata. Jadi sebenarnya apa sih kata itu? Nah, kata berbentuk morfem atau morfem bebas, yaitu satuan bahasa terkecil atau dapat memiliki arti maupun tidak yang bersifat bebas. Nah, jadi dia merupakan satuan bahasa terkecil, boleh ada artinya ataupun tidak. Contoh, ini ada sapu, ibu, dan rambut, dan lain-lain ya. Nah, sapu, ibu, dan rambut ini semuanya memiliki arti di sini. Lalu, apa itu frasa? Nah, frasa merupakan gabungan beberapa unsur namun tidak melebihi batas fungsi atau kelompok kata yang non-predikatif atau tidak menduduki subjek dan predikat. Nah, contohnya kita sering sekali mendengar kata yang ada dua ya nak ya. Contohnya ada rumah baru, mobil besar, jam tangan. Nah, ini adalah contoh dari frasa. Bisa dibedakan kata dengan frasa? Nah, frasa ini terbagi lagi menjadi beberapa. Namun, dalam teks laporan hasil observasi, kita hanya mempelajari 2 jenis frasa, yaitu nomina dan frasa verba. Nah, kita akan bahas satu persatu. Frasa nomina merupakan frasa yang terbentuk dari penggabungan kata benda dan dapat juga digunakan sebagai pengganti kata benda. Contohnya, jam tangan, mobil mewah. Nah, di sini ada jam dan mobil yang merupakan kata benda. Jadi jelas ya, frasa nomina itu terbentuk dari penggabungan kata benda. Selanjutnya, frasa verba. Nah, frasa ini terbentuk dari penggabungan kata kerja dan dapat juga digunakan sebagai pengganti kata kerja. Contoh, sedang menulis, lari pagi, tidak pergi. Nah, semuanya ini merupakan kata kerja, yaitu menulis, lari, pergi. Nah, ya, bisa dipahami? Nah, berikut merupakan contoh frasa dalam kalimat. Di sini ada 2 orang anak sedang membaca buku cerita. Nah, 2 orang anak ini merupakan frasa ya. Nah, dia menduduki satu fungsi yaitu fungsi subjek. 2 orang anak. Nah, meskipun di sini ada 3 kata. Selanjutnya, sedang membaca. Ini juga merupakan frasa yang termasuk ke dalam frasa verba karena di sini ada kata membaca. Nah, walaupun dia ada 2 kata juga di sini atau bisa disebut dengan satu frasa, dia hanya menduduki satu fungsi kalimat yaitu predikat sebagai predikat. Dan yang terakhir ada buku cerita. Nah, ini merupakan frasa nomina yang menduduki satu fungsi objek. Bisa dipahami perbedaannya dengan kata ya? Nah, contoh kedua ada anak itu. Nah, ini merupakan frasa yang menduduki fungsi subjek berlari kencang. Berlari merupakan verba ya. Jadi ini merupakan frasa verba yang menduduki fungsi predikat. Nah, yang ketiga ada sore ini ada keterangan waktu. Paman dan bibi
Nah, ini menduduki fungsi subjek, akan datang. Nah, ini merupakan frasa verba yang menduduki fungsi predikat. Jadi sangat jelas ya, meskipun dia terdiri dari dua kata atau yang disebut dengan satu frasa, dia hanya menduduki satu fungsi kalimat. Apakah itu subjek, predikat, ataupun objek. Bisa dipahami ya, Nak ya? Kaidah kebahasaan yang kedua ada afiksasi atau yang disebut juga dengan pengimbuhan. Nah, dalam kegiatan berbahasa, kata yang digunakan dapat berupa kata dasar atau kata bentukan. Nah, apa sih kata dasar? Kata dasar adalah kata yang belum mendapatkan imbuhan, pemajemukan, ataupun pengulangan. Sedangkan kata bentukan adalah kata yang telah mendapatkan imbuhan atau afiksasi, pengulangan atau reduplikasi, dan pemajemukan ketika digunakan. Nah, kata yang mendapat proses pengimbuhan dapat berubah jenis. Misalnya, kata yang tadinya berjenis verba bisa menjadi nomina jika mendapatkan imbuhan tertentu. Contoh, kata minum yang tadinya merupakan verba jika ditambah dengan imbuhan an menjadi minuman yang berubah fungsi menjadi nomina. Selanjutnya, suatu kata dasar juga dapat berubah menjadi verba jika mendapatkan imbuhan menasal. Nah, ini disebut dengan nasal ya. Ber dan di, bahkan terkadang ter atau kean. Contohnya, ketika menasal bertemu dengan kata sapu, yang tadinya sapu ini adalah nomina, benda, nah menjadi menyapu yang menjadi kata verba. Selanjutnya, bertemu dengan kata jilbab. Nah, jilbab ini merupakan nomina, yang tadinya nomina menjadi berjilbab. Nah, ini merupakan kata verba yang artinya memakai jilbab ya. Nah, dan lain sebagainya bisa Anda lihat sendiri. Selanjutnya, sedangkan kata yang sama dapat berubah menjadi nomina jika diberi imbuhan penasal, per, dan an, atau terkadang juga ada ya yang ke an. Contoh, penasal ketika bertemu dengan kata dasar nominanya, kata dasar verba nyanyi ya. Nah, menjadi penyanyi yang menjadi nomina. Selanjutnya, per bertemu dengan panjang menjadi diperpanjang. Oke. Dan contoh lainnya bisa Anda lihat di sini. Nah, selanjutnya kita masuk ke kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi yang ketiga, yaitu kalimat definisi dan kalimat deskripsi. Nah, kalimat ini nanti yang akan kita gunakan dalam pembuatan teks laporan hasil observasi juga. Nah, apa sih itu kalimat definisi? Kalimat definisi itu merupakan suatu kalimat yang memberikan suatu keterangan umum mengenai suatu benda, hal, aktivitas, dan lain sebagainya. Nah, biasanya kalimat definisi ini ditandai dengan kata ialah, adalah, dan merupakan. Contoh, karnivora ialah jenis dari kelompok hewan pemakan daging. Nah, ini contohnya ya, kalimat definisi. Jadi, dia menjelaskan atau memberikan keterangan umum mengenai hal, benda, dan lain sebagainya. Nah, sedangkan kalimat deskripsi adalah sebuah kalimat yang menerangkan sejumlah sifat-sifat atau karakteristik khusus pada suatu benda. Misalnya, ukuran, besar atau kecil, tinggi atau rendah, kemudian warna, kuning, merah, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada rasa, manis, pahit, dan lain sebagainya. Nah, contoh kalimat deskripsi, harimau mempunyai gigi yang tajam untuk mengoyak-ngoyak daging. Jadi di sini bisa dibedakan ya, bahwasannya kalau kalimat definisi dia menjelaskan yang hal umum, sedangkan deskripsi menjelaskan jumlah atau sifat-sifat karakteristik khusus dari suatu benda. Selanjutnya, kita masuk dalam kaidah kebahasaan yang terakhir, yaitu kalimat simpleks dan kompleks. Nah, kalimat dalam sebuah teks dapat dibentuk hanya oleh satu klausa, yaitu bagian kalimat yang memiliki subjek dan predikat.
Nah, jadi klausa itu adalah satu kalimat yang hanya memiliki subjek dan predikat ya. Nah, kalimat yang hanya memiliki satu klausa disebut dengan kalimat simpleks atau biasa disebut pula dengan kalimat tunggal. Nah, contohnya ada di sini. Ada beragam jenis topeng di museum ini. Di sini hanya ada satu subjek ya, beragam jenis topeng, dan ada satu predikat. Selanjutnya, kelelawar merupakan hewan unik. Di sini ada satu subjek, juga satu predikat, dan ditambah dengan pelengkap. Selanjutnya juga disebut wayang tersebut berbentuk pipih seperti wayang kulit. Di sini juga ada subjek dan predikat satu saja, sehingga dia disebut dengan kalimat tunggal. Nah, jika tadi kalimat simpleks merupakan kalimat tunggal, maka kalimat kompleks disebut juga dengan kalimat majemuk, yaitu kalimat yang memiliki dua atau lebih klausa dalam satu kalimatnya. Nah, kalimat kompleks dibagi lagi menjadi dua macam, yaitu kalimat kompleks atau majemuk setara dan kalimat kompleks majemuk bertingkat. Nah, kalimat majemuk setara memiliki dua klausa yang setara dalam satu kalimat. Jadi, fungsi utama dalam kalimat majemuk setara membentuk induk kalimat atau klausa atasan. Nah, kalimat majemuk setara biasanya ditandai dengan penggunaan konjungsi koordinatif atau konjungsi yang setara ya. Contoh seperti gabungan menggunakan kata dan serta, setara pilihan menggunakan kata atau, urutan menggunakan kata lalu, lantas, kemudian, dan hukuman menggunakan kata tetapi. Nah, contohnya bisa kita lihat di sini. Ayah sedang minum kopi di depan rumah. Ibu sedang memasak di dapur dan kakak mempersiapkan bekal untuk kebutuhan di sekolah. Nah, di sini kenapa dia disebut dengan kalimat majemuk? Karena dalam satu kalimat ini, yaitu ditandai dengan satu titik ya, dia memiliki lebih dari satu subjek dan satu predikat. Mana itu? Yaitu yang subjek pertama ayah, yang subjek kedua sedang minum, di sini ada koma ya. Subjek kedua ibu, predikat kedua sedang memasak, dan yang ketiga ini ada subjek ketiga kakak dan predikat ketiga mempersiapkan. Oleh sebab itulah dia disebut dengan kalimat majemuk karena ada lebih dari satu subjek dan predikat di dalam satu kalimat. Nah, kenapa dia disebut dengan setara? Karena di sini kita lihat bahwa tidak ada yang berada di bawah kalimat tersebut. Maksudnya di sini dia benar-benar setara. Subjek dan predikatnya setara, sama jenis kalimatnya. Ayah sedang minum, ibu sedang memasak, dan kakak mempersiapkan bekal. Nanti kita akan lihat perbedaannya dengan kalimat majemuk bertingkat setelah ini. Nah, jika tadi kalimat majemuk setara, setiap fungsi-fungsinya setara, maka kalimat majemuk bertingkat, dia memiliki klausa ganda yang tidak sama, atau yang satunya berada di bawah fungsi utama satu kalimat. Nah, fungsi-fungsi yang membentuk tingkat, yaitu mengikuti konjungsi subordinatif yang disebut klausa bawahan atau anak kalimat. Nah, kalimat majemuk bertingkat biasanya ditandai dengan penggunaan konjungsi subordinatif atau bertingkat. Contohnya apabila, asalkan, jika, agar, supaya, dan lain sebagainya. Nah, bisa kita lihat contohnya sebagai berikut. Ernia sedang makan donat di ruang makan ketika saudaranya mengabarkan baru tiba di stasiun. Nah, di sini kita bisa lihat Ernia sedang makan. Ini ada subjek, predikat, objek. Lalu di ruang makan, ini adalah keterangan tempat. Ketika saudaranya mengabarkan baru tiba di stasiun. Nah, sepanjang ini merupakan keterangan waktu.
yaitu ketika saudaranya mengabarkan baru tiba di stasiun. Nah, ternyata keterangan waktunya ini bisa dibagi lagi menjadi beberapa ya, maksudnya bisa diturunkan kembali. Nah, dalam keterangan waktu yang sepanjang ini ternyata ada subjek juga, ada predikat, ada pelengkap, dan keterangan tempat. Oleh sebab itulah, kalimat majemuk bertingkat ini yang satunya ada di atas, yang satu ada di bawah. Maksudnya seperti itu ya, Nak ya. Contohnya di sini, Ernia, subjek, di sini subjek 1, predikat, lalu di sini objek, ini ada keterangan tempat, dan ini sepanjang ini adalah keterangan waktu. Nah, keterangan waktu ya. Nah, jadi keterangan waktu di sinilah yang nantinya dijabarkan kembali. Di bawah keterangan waktu yang panjang ini ternyata ada subjek lagi, lalu ada predikat lagi, dan pelengkap serta keterangan tempat. Jadi bisa dilihat ya, kalau setara dia semua fungsinya setara, sedangkan jika dia majemuk bertingkat, dia ada yang satunya di atas, satunya di bawah, seperti itu ya. Nah, ada lagi yang disebut dengan kalimat majemuk campuran, yaitu gabungan kalimat majemuk setara dengan bertingkat, yaitu penggabungan ya, setara dengan bertingkat. Contohnya, Ani sedang membaca novel ketika Rani datang berkunjung. Nah, ini adalah kalimat majemuk bertingkat karena ditandai dengan kata ketika, yang merupakan ketika ini keterangan waktu. Jadi satu ini merupakan keterangan waktu. Nah, lalu ditambahkan lagi karena ia ingin meminjam buku cerita. Nah, di sini merupakan kalimat majemuk setara. Nah, hanya dalam teks laporan hasil observasi kita fokus dalam kalimat majemuk setara dan bertingkat. Nah, itulah tadi pembelajaran mengenai struktur dan kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Cukup rumit ya. Nah, jika Ananda ada pertanyaan, silakan ditanyakan langsung ataupun nanti di kolom komentar. Seperti biasa, mengakhiri pembelajaran kita pada kesempatan kali ini, ada satu kata mutiara untuk Ananda, yaitu, jika kamu merasa bebanmu lebih berat daripada yang lain, itu karena Tuhan melihatmu lebih kuat daripada yang lain. Nah, jadi jika Ananda merasa pembelajaran ini lebih berat dari sebelumnya, maka ternyata kekuatan yang ada pada Ananda itu makin besar pula. Terima kasih untuk perhatian Ananda dalam mengikuti pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan Ananda bisa memahami penjelasan kali ini. Sekali lagi, jika ada yang belum dipahami, jangan segan-segan untuk bertanya, baik secara langsung maupun di kolom komentar. Sampai bertemu dalam kesempatan selanjutnya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.